Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Radita Zahra Nurazila dari kelas 12 MIPA 1. Dan video kali ini saya akan mengutarakan pandangan saya mengenai perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur di bawah ini. Yang pertama, adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. Yang kedua, adanya jaminan kepastian hukum. Yang ketiga, berkaitan dengan hak-hak warga negaranya. Dan yang keempat, adanya sanksi bagi para pihak yang melanggarnya. Nah, sedangkan penegakan hukum adalah upaya dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum dalam berbagai macam bidang kehidupan. Nah, itu tadi merupakan pengertian dari perlindungan dan penegakan hukum. Di sini saya masuk ke pandangan saya mengenai hal tersebut. Tapi coba kita bayangkan dulu nih. Jika di keluarga gak ada aturan, di sekolah gak ada tata tertib, di masyarakat gak ada norma-norma, dan di Indonesia gak ada undang-undang dasar, gimana? Atau misalnya ada seseorang yang melanggar peraturan, tetapi itu tuh dibiarkan atau tidak diberi hukuman. Kayaknya bakalan keenakan kan? Nah, hal tersebut membuat saya berpikir, di sekolah saja yang begitu jelas dan terpampang nyata, tata tertib, masih banyak saja siswa yang melanggar. Gimana jadinya kalau di sekolah tersebut dihilangkan tata tertibnya? Gak kebayangkan? Kenapa? Karena menurut saya, masyarakat Indonesia itu belum sadar akan kepentingan hukum di kehidupan bermasyarakat, termasuk saya. Nah, ketika hukum itu tidak dipatuhi atau tidak dilaksanakan, yang akan terjadi adalah kekacauan di semua bidang kehidupan. Kenapa? Karena semua orang itu akan bertindak seenaknya dan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Misalkan ada pelaku petindak kekerasan yang dibiarkan atau tidak diberikan hukuman, apa yang bakalan terjadi? Hal tersebut membuat saya menyimpulkan bahwa jika tidak ada perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia, maka orang-orang yang berkuasa itu akan semakin semena-mena dan orang yang tidak memiliki kekuasaan akan semakin diinjak-injak. Nah, seperti yang dikatakan Bapak Jokowi dalam pidatonya, keberhasilan penegakan hukum itu bukan hanya diukur dari berapa banyak kasus yang diangkat atau berapa banyak orang yang dipenjarakan, tetapi juga diukur dari berapa potensi pelanggaran hukum yang bisa dicegah. Nah, jika kita masyarakat Indonesia ingin perlindungan dan penegakan hukum itu berjalan dengan lancar, maka kita harus mematuhi peraturan yang ada dan menghindari pelanggaran hukum yang berlaku di Indonesia. Sekian pandangan dan harapan saya untuk perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, dan ini hanya pandangan saya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.